Pada suatu ketika, Abdullah bin Umar melakukan wudhu sebelum tidur dan berdoa. Sembari perlahan memejamkan mata, Abdullah bin Umar pun bertasbih menyebut nama Allah hingga tertidur. Namun ia bermimpi malaikat yang membawanya ke neraka. Dalam neraka tersebut, Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya tersiksa sangat pedih. Saat menyaksikan itu, Abdullah bin Umar berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka." Abdullah bin Umar mendengar malaikat berkata, "Kau belum terjaga dari api neraka." Ketika pagi hari tiba, Abdullah pun menangis dan pergi ke rumah Hafsah bin Umar yang merupakan kakaknya sekaligus istri Rasulullah. Hafsah pun kemudian menemui Rasulullah. Seketika Rasulullah berkata, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam." Hafsah pun menemui sang adik dan menyampaikan hal tersebut. Dan Abdullah bin Umar melaksanakan tahajud untuk mencari ridhonya. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab Al-Zuhd. Iblis berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai anak Maryam, sesungguhnya tidak ada yang menimpamu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah padamu." Isa menjawab, "Benar, wahai musuh Allah." Iblis berkata, "Lagi, naikilah gunung ini. Lalu jatuhkan dirimu sendiri, aku ingin melihat kau mati, atau tidak." Isa alaihissalam menjawab, "Wahai musuh Allah, sesungguhnya hanya Allah yang berhak menguji hambanya, dan seorang hamba tidak berhak menguji Tuhannya." Surga dan neraka berdebat. Neraka berkata, "Di dalamku ada orang-orang yang sewenang-wenang dan orang-orang yang congkak." Surga berkata, "Di dalamku ada manusia yang lemah dan kaum fakir miskin." Lalu Tuhan memutuskan perdebatan mereka itu dan berfirman, "Engkau, surga, adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapa saja yang ku kehendaki. Kau, neraka, adalah azabku. Denganmu aku menyiksa siapa saja yang aku hendaki. Akulah yang menentukan isi bagi kalian berdua." Hadis riwayat Muslim. Imam At-Tirmidzi turut mengeluarkan hadits ini dalam sunannya dan ia menyebutnya Hasan Syahih. Nabi Ayub alaihissalam dianugerahi kenikmatan yang berlimpah oleh Allah dari harta yang banyak, peternakan yang melimpah, tanah yang luas, dan keturunan yang lumayan banyak. Ketika suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub. Satu persatu putra-putra Nabi Ayub meninggal, hewan ternaknya mati. Tidak sampai di situ Nabi Ayub digerogoti penyakit yang karena penyakit itu ia diusir dan disuruh mengasingkan diri dari negerinya. Dan ujian untuk istrinya, orang-orang tidak mau memberinya pekerjaan karena takut tertular penyakit Nabi Ayub, sampai-sampai istrinya menjual rambutnya untuk membeli makanan. Dan ketika Nabi Ayub tahu istrinya menjual rambutnya, Nabi Ayub marah dan berjanji akan memukul istrinya 100 kali kalau ia sembuh. Dan tatkala Allah mengembalikan kenikmatan itu lagi kepada Nabi Ayub, sakitnya sembuh, hartanya berlimpah, dan kembali memiliki keturunan. Nabi Ayub diminta oleh Allah untuk menunaikan janjinya untuk memukul istrinya dengan seikat rumput. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sahabat yang sangat banyak, dan setiap sahabat Nabi tersebut punya sifat, watak dan rupa yang berbeda. Ada satu sahabat Nabi yang sangat tampan, banyak wanita yang terpikat akan ketampanannya di Allah Dihya Al-Kalbi. Bahkan di sebuah hadis yang diriwayatkan An-Nasai dan Muslim dikatakan bahkan malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad menyerupai Dihya Al-Kalbi karena tampan. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali dikisahkan suatu ketika Nabi Musa bertanya perihal amalan yang disukai Allah. "Wahai Rabbku, aku sudah melaksanakan perintahmu, baik sholat, puasa maupun berzikir. Jadi di antara ibadah manakah yang engkau sukai?" Lalu Allah menjawab, "Sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri, agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sedangkan puasamu untuk dirimu juga agar melatih mengekang hawa nafsu. Dan adapun zikirmu juga untuk dirimu sendiri, agar hatimu tenang. Wahai Musa, aku sangat menyukai tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah. Sesungguhnya aku berada di sampingnya," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahu